Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Nasari, NPM 19210200378, ingin mempresentasikan tentang bangunan hukum Islam yang ada di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai definite law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Lalu ada perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologis hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh lagi membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana sih caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut? Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologis hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Nah, pembangunan hukum di Indonesia nih, dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu hukum adat yang pertama, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Lalu ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Lalu di sini ada tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama ada berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Yang ketiga, sejauh mungkin terbentuk, tertulis, dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional dan mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. Lalu yang kelima ada responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.